Iya, kembali kita ke Drive and Culinary. Jadi kita coba akan ngisi bensin ya. Isi bensin ini setengahnya ya. Kita restart aja. Ini tujuan kita mau ke Bekasi ya. Sekalian kita tutorial lagi ya penggunaan pedal shift dari transmisi di D atau di S. Karena kemarin sempat ada yang bertanya untuk pedal shift ini di mode D atau di S. Oke. Nanti kita akan coba ya di tol. Sekalian kita coba fitur-fitur yang lain. Kita isi dulu. Ya, sudah kita isi ya. Bensinnya kita isi full. Kita udah di jalan tol Cikampek Jakarta ya. Jadi kita mau coba untuk tutorial pedal shift. Oke, ini pedal shiftnya ya. Jadi kemarin ada komen pedal shift ketika di D bisa digunakan, bisa gitu. Cuman itu tidak permanen gitu ya. Maksud permanen itu ketika pedal shift tidak digunakan, maka dia akan kembali ke D yang otomatis gitu. Jadi pedal shiftnya akan tidak aktif secara otomatis. Nah, kita coba ya. Ini di D. Oke. Nah, itu D ya. D. Kita akan coba pedal shift ya. Kita tekan yang plus, maka akan ada speed 7. Dan ketika tidak digunakan, speed 7 akan menghilang dengan sendirinya. Ya. Kita coba lagi. Kita aktifkan. Ya. Nah, ini dia nih. Speed saya tambah nih. Nah, hilang. Kemudian kalau misalkan persnelingnya kita pindahkan ke S. Nah, ini S Sport ya. Kita mainkan pedal shiftnya. Oke. Itu di atas angka 6 ada huruf M manual. Nah, dia akan tertahan di speed yang ke-6. Kita tambah lagi jadi 7. Oke. Nah, ketika sudah di S, dia nggak akan kembali ke mode yang otomatis lagi. Dia akan mempertahankan di 7. Kita turunkan ya jadi 6. Oke, 6. Sudah, dia akan tertahan di 6. Kemudian secara lingkar ini ya, lingkar dari speedometer itu kan warnanya putih. Nanti itu tidak menunjukkan eco mode karena posisi di S warnanya akan putih. Tergantung sih, ada yang bisa setting warnanya lagi selain ini ya. Cuman yang jelas ketika di S dia akan tertahan di speed yang telah kita tentukan. Ya, itu di speed yang ke-6. Oke, kita akan kembalikan ke mode yang D. Sudah D lagi. Kita coba tutorial lagi. Kemudian kita masukin ke sini ya. Nah, dia 7. Tapi tidak ada manualnya dan kemudian hilang lagi tanpa disentuh apapun. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang komentar kemarin. Oke. Ini lalu lintas memang agak sedikit padat. Kita ada di bawah ya, karena tadi kita masuk di Karawang Barat, sehingga kita tidak bisa ke MBZ. MBZ itu masuk dari Karawang Timur. Tuh.
Kecuali kalau dari arah Cikampek Bandung itu udah bisa langsung ya. Kalau kita yang dari Karawang itu harus ke Karawang Timur dulu tuh. Oke, kita sudah isi full. Kemudian di MID average-nya itu ada di 17,1. Tempo hari kita waktu di Cipali itu konsumsi tol itu dapat 18 ya. Karena memang rute Cipali itu lebih luang waktu itunya ya, kendaraannya lebih sedikit. Kalau kita ke Jakarta kendaraannya lebih padat. Oke, kita aktifkan cruise control ya. Cruise control kita aktif, kemudian tekan cruise, kemudian tekan set atau min, maka cruise control sudah aktif. Kita bisa melepaskan pedal gas. Tinggal kita tambahkan di sini speed itu dengan menekan tombol yang sini ya. Kita tambah speednya yang tadinya 80, kita tambah lagi ya. Dia akan menambah kecepatan ya. Nah, 80 RPM-nya di 2000 kurang. Jadi kalau misalkan mau eco mode itu RPM harus di bawah 2 baru dia bisa eco mode ya. Artinya dia bisa efisiensi dalam hal berkendaranya. Nanti kita lihat dia sampai berapa nih ya average-nya. Sekarang baru 17,5. Mobil ini HRP tahun 2016, tapi kilometernya masih 34.000. Jadi memang jarang pakai. Kemudian kita servis di Honda ya, rutin kita. Cuman patokannya kita servisnya berdasarkan kilometer gitu. Kita turunkan speednya. Jadi kondisi mesin sih terjaga sih ya menurut saya tuh. Nah, kita selalu servis di bengkel resmi. Jadi konsistensi dari penggunaan BBM pun yang tempo hari sih kita sudah pakai ya. Di awal-awal kita beli itu di 1:18. Nah, mobil ini sudah ada di kita itu kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi average-nya juga masih terjaga di 1:18 saya kira. Mesin HRP ini 1500 cc ya. Ini tipe E. Tipe E yang biasa. Bedanya dengan tipe S itu, kalau E itu ininya udah digital ya. Kalau yang tipe S itu masih knob. Gampang sekali sih itu. Sekarang udah 17,9. Rata-rata kecepatan di 80. Dapat lah 118. Atau kalau rutenya masih panjang mungkin 119 juga mungkin dapat ya. Oke, kredit. Nah, kita injak rem. Kalau kita injak rem, cruise controlnya itu udah nggak aktif, otomatis nggak aktif. Tapi dia standby. Ya, cruise controlnya itu standby. Aktifinnya lagi itu dengan cara menekan tombol yang set atau min yang ini. Nah, tetapi kalau kita mau nonaktifin itu kita tekan kembali yang cruise-nya. Kalau kita tekan lagi yang cruise-nya, maka hilang ya, indikator cruise-nya itu hilang. Oke, coba lagi ya. Coba lagi yang pedal shift angkat D7. Nah, hilang kan? Jadi begitu ya, mesti di sport.
Tapi kalau misalkan cuman dipakainya temporary aja, sebentar aja, mungkin kita bisa pakai di D itu pada saat kita mau mendahului ya. Saat mendahului kita bisa setting di D, cuman ya tadi dalam sekian detik itu kembali lagi ke modenya otomatisnya gitu ya. Oke, udah nyampe 18 ya, 1:18 nih. Speed kita di 80 sampai 100 lah. Oke, mungkin itu menjawab pertanyaan dari komentar yang kemarin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam Drive and Culinary Channel.